Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, melimpahkan kepada kita sekalian nikmat-nikmat yang begitu banyak. Karena terlalu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita lupa. Sehingga di kesempatan yang mulia ini saya mengajak jamaah kaum muslimin untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Bersyukur dengan lisan, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, bertasbih, bertakbir, istighfar dengan anggota badan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal tersebut merupakan bekal kita untuk melakukan perjalanan panjang di akhirat. Kita melakukan perjalanan di dunia saja, sebelum hari H kita sudah persiapkan apa yang akan saya bawa, naiknya apa, uangnya berapa, nanti menginapnya di mana, semua direncanakan. Padahal perjalanan dunia itu pendek. Perjalanan dunia itu pendek, sangat pendek sekali. Walaupun seandainya ada seseorang yang hidup di dunia, di antara manusia hidup 100 tahun, 200 tahun, itu sangat pendek dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Rasulullah SAW sudah menjalani kehidupan di alam barzakh 1500 tahun, dan itu belum berakhir. Padahal kehidupan beliau di dunia hanya 63 tahun. Sehingga marilah kita, di samping kita memikirkan bekal untuk perjalanan di dunia, untuk hidup di dunia, untuk hari esok, untuk anak, untuk istri, untuk bayar sekolah dan yang lainnya, pikirkanlah kehidupan yang lebih panjang dari hal tersebut, yakni di akhirat. Jangan lupa, karena kita selaku orang mukmin, orang yang meyakini adanya kehidupan akhirat. Kalau orang-orang kafir, orang-orang yang ragu akan adanya kehidupan akhirat, akan adanya kebangkitan, ya silahkan. Mereka tidak memikirkan pahala, mereka tidak mau sholat, mereka tidak mau menuntut ilmu. Tapi kita selaku orang mukmin, jangan ikut-ikutan, jangan terperdaya dengan banyaknya manusia yang mereka tidak mempercayai kehidupan akhirat.
Sehingga para ulama akan pentingnya kita tentang ilmu akidah, tentang ilmu tauhid. Mereka itu mengatakan ilmu tauhid hendaknya untuk diulang-ulang. Sekali selesai diulang lagi, dibahas lagi. Karena akan pentingnya akidah Islam, supaya kita tidak terperdaya, terlena dengan banyaknya manusia. Karena memang kebanyakan, dan ini sudah sunnatullah, kebanyakan manusia itu tidak beriman. Itu yang harus kita sadari, harus kita fahami. Kebanyakan manusia tidak beriman. Dan kebanyakan manusia itu menginginkan ikut sesuatu yang terbanyak. Manusia itu selalu terdorong hatinya kepada sesuatu yang paling banyak. Oh, ini paling banyak. Oh, ini sedikit Anda mau. Ini sama ini saja yang banyak orangnya. Tapi kita harus paham sebagai seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman itu sangat sedikit sekali. Bahkan iblis laknatullah sudah berjanji untuk menyesatkan anak cucu Bani Adam, semuanya tanpa terkecuali. Tapi ada yang tidak bisa ya dikecualikan. Ini siapa? Mereka yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu mengulang tentang ilmu tauhid ini. Dan jangan terperdaya dengan kebanyakan manusia. Karena kebanyakan penduduk neraka adalah manusia dan batu. Lebih banyak yang masuk ke dalam neraka daripada masuk ke dalam surga. Sehingga sangat besar sekali keutamaan kita hadir di majelis ilmu untuk menguatkan iman kita, untuk menghadapi fitnah-fitnah dunia. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan yang akan kita sampaikan adalah pembahasan yang setiap manusia wajib mengetahuinya. Setiap kaum muslimin wajib mengenalnya, wajib menjadikan hal tersebut sebagai keyakinannya. Kalau dia mengaku dirinya seorang mukmin, beriman. Kalau seseorang menginginkan kehidupan akhirat, yakni pembagian tauhid yang kedua setelah pertemuan yang lalu kita jelaskan tauhid rububiyah, Allah sebagai al-khaliq, pencipta, al-mudabbir yang mengatur, al-mulku yang menguasai alam. Kita masuk pembahasan yang kedua, tauhid uluhiyah, yang para ulama menyebutkan tauhidul ibadah. Karena dalam tauhid uluhiyah tersebut kita diperintahkan mentauhidkan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dinamakan juga tauhid al-ubudiyah. Para ulama menamai tauhid uluhiyah itu dengan bermacam-macam nama, tapi maknanya satu ya. Ada tauhidul uluhiyah,
tauhidul ibadah, tauhidul ubudiyah, tauhidullahi bi af'alil ibad, tauhidul amal, tauhidul qasd, tauhidul iradah wa talab, yang maknanya adalah satu, sama, mengesahkan Allah dalam ibadah, ifradullahi bil ibadah. Ini makna tauhid uluhiyah, menjadikan Allah satu-satunya dalam beribadah, dalam berdoa, dalam sholat, dalam berpuasa, dalam berkorban, menyembelih, dan semua macam-macam ibadah yang kita niatkan perbuatan tersebut untuk ibadah, maka hal tersebut harus kita esahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Nubdah fil Aqidah, Syarah Usul Iman. Beliau menjelaskan makna al-iman bi uluhiyah, yakni bi annahu wahda al-ilahul haq la syarikalah. Bi annahu wahda, hanya Allah satu-satunya al-ilah. Al-ilah itu maknanya al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah, satu-satunya yang disembah. Ilahul haq, satu-satunya yang disembah, al-haq yang benar, jadi yang lainnya tidak benar. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal ibadah, dalam hal dimintai doa, ya, meminta rezeki, ya, minta jodoh, minta kesembuhan, minta kelancaran rezeki, minta umur panjang, minta hujan, ya. Dan ketika beribadah kepada Allah tersebut diiringi dengan hubban wa ta'diman, dengan rasa cinta dan pengagungan. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah harus diiringi dengan rasa senang. Senang bahwasanya kita beribadah kepada satu Tuhan, yakni Allah. Tidak sebagaimana orang-orang kafir Quraisy ketika diseru untuk menyembah satu Tuhan, mereka tidak mau, tidak senang. Mereka juga menyembah Allah, ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka juga mentauhidkan Allah, tapi dalam hal rububiyah. Tapi ketika untuk beribadah tidak mau mentauhidkan Allah. Mereka tidak senang. Mereka ingin beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Ingin Tuhan yang disembah itu banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kebenaran satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wa ilah. Dan sesembahan kalian, karena makna ilah adalah sesembahan, ya, yang disembah, bukan hanya Tuhan. Kalau dulu kita mengartikan la ilaha illallah kan tidak ada Tuhan, ya. Ganti, tidak ada sesembahan yang disembah, ya. Karena kalau Tuhan hanya dalam hal tauhid rububiyah, tapi kalau sesembahan ini mana dalam hal uluhiyah. Tidak ada yang disembah oleh kalian ilahun wahid. Nah, tidak ada yang disembah kalian sesembahan yang satu. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tidak ada ilah, tidak ada yang disembah kecuali Ar-Rahman Ar-Rahim.
kecuali Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ilah yang satu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya sesembahan yang kita sembah adalah ilahun wahid. Sesembahan yang satu. Kemudian dalam ayat yang lain surat Ali Imran ayat 18 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi. Nah ini Allah menjadi persaksian bahwasanya apa? Bersaksi tentang keesaan Allah, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Dia. Wal malaikatu, dan juga para malaikat. Di samping yang menjadi saksi atas keesaan Allah itu Allah sendiri, juga para malaikat. Para malaikat juga menjadi saksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Yang ketiga, wa ulul ilm, orang yang memiliki ilmu, termasuk para jamaah. Setelah para nabi dan rasul adalah para ulama, para penuntut ilmu, orang-orang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Satu-satunya yang berhak diibadahi. Qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang disembah kecuali Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Dan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang manusia sembah, dari dewa-dewa, mungkin ada yang menyembah bintang, ya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, berbagai macam-macam benda di muka bumi ini mereka jadikan itu ilah selain Allah, sesembahan selain Allah. Dan sesembahan tersebut adalah batil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allahu wal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwal haq, yang benar. Yang benar untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan semua apa saja yang tadi sudah disebutkan yang disembah selain Allah batil. Dan ini dasar seseorang menjadi seorang muslim. Kenapa dulu orang-orang kafir tidak mau masuk Islam? Karena ini tidak mau menjadikan Tuhannya itu satu. Tapi anehnya sekarang banyak kaum muslimin menjadikan Tuhan-Tuhannya banyak selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada yang menggantungkan rezeki kepada selain Allah, meminta hujan kepada selain Allah, kepada manusia. Ada yang meminta kepada jin dan yang lain sebagainya. Dan ini hakikat Islam. Hakikat Islam dibangun di atas tauhid dalam ibadah.
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan semua apa saja yang mereka seru selain Allah, yang mereka sembah selain Allah, batil, tidak benar. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah huwal ali, yang maha tinggi, tinggi zatnya, dan Allah tinggi di atas segalanya. Ada bumi, langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Ada arsy, ada kursi Allah. Allah di atas seluruh makhluknya. Seluruh makhluk, benda-benda itu di bawahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggi segalanya, zatnya, ilmunya juga. Al-Kabir, maha besar. Dan selain Allah yang mereka angkat, yang mereka angkat menjadi Tuhan. Kenapa kita sebutkan angkat? Iya, memang diangkat. Seperti seseorang dipilih menjadi presiden, menjadi bupati, begitu juga Tuhan-Tuhan selain Allah itu angkatan, dipilih. Sebagaimana kita Lata, Uzza, Manat, mereka adalah nama-nama orang soleh yang mereka pilih dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan keterangan bahwasanya hal tersebut adalah di antara Tuhan selain Allah. Dalam surat An-Najm ayat 23 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. In hiya, hal tersebut melainkan asma'un, nama-nama, yakni Lata, Uzza, Manat, di antara sesembahan atau orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia yang mereka dijadikan sesembahan selain Allah. Mereka dimintai pertolongan, dimintai rezeki, atau untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan wasilah, dijadikan perantara. Menjadikan perantara itu juga dinamakan apa? Al-ilah. Dinamakan juga sesembahan-sesembahan selain Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam berdoa, ud'uni, mintalah kepadaku, mintalah langsung kepada Allah, tidak usah pakai perantara-perantara. Jangan disamakan ketika kita mau berjumpa kepada presiden harus lewat menteri, enggak. Karena Allah yang perintahkan. Yang memerintahkan jangan lewat perantara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah langsung kepadaku. Ud'uni astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Nah, di antara manusia ada yang menjadikan Lata, Uzza, Manat, menjadikan mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara mereka. In hiya illa asma'un, melainkan mereka itu adalah asma'un, nama-nama, samaitumuha, yang kalian kasih nama sebagai Tuhan. Kalian sendiri yang mengangkat, yang mengangkat nama-nama tersebut sebagai ilah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum wa aba'ukum, kalian dan nenek-nenek moyang kalian.
ma anzalallahu biha min sultan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan keterangan bahwasanya Lata, Uzza, Manat itu bagian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya contoh bahwasanya pengangkatan Tuhan itu sudah ada terjadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW, agar menjadikan pelajaran bagi umat setelahnya, supaya tidak ada pengangkatan lagi. Allah Subhanahu wa taala sudah membatalkan pengangkatan Tuhan-Tuhan selain Allah, itu batil. Sehingga kalau ada manusia mengangkat selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan dalam berdoa, dalam minta pertolongan ataupun yang lainnya, maka hal tersebut batil. Dan di antara keutamaan tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, adalah yang pertama, min ajlihi khalaqallahul jinna wal ins. Karena tauhid uluhiyah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin dengan tujuan apa? Agar mentauhidkan Allah. Tujuannya ada kita di dunia, bangsa jin juga, agar manusia dan jin mengesahkan Allah dalam hal ibadah, menjadikan semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Ini yang pertama. Jadi kalau ada manusia atau bangsa jin yang hidup di dunia, kok mereka tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia tersebut, melenceng dari tujuan Allah menciptakan dia di dunia. Keutamaan yang kedua, arsalallahu rusula wa anzalal kutuba. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk apa? Agar Allah itu menjadi satu-satunya yang disembah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah aku mengutus sebelum kamu, yakni sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min rasulin, seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya, melainkan kami wajibkan kepada para rasul tersebut, annahu la ilaha illa anna fa'budun, bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali anak Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, ya. Ini bukan fa'buduna, tapi fa'buduni. Sehingga dakwahnya para nabi dan rasul di
disebutkan dalam Al-Quran, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Min ilahin ghairi. Sembahlah Allah, ma lakum min ilah. Tidak ada bagi kalian satu ilah pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu sesembah pun, ya. Tidak ada yang disembah satu pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 59. Dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Juga surat Al-A'raf ayat 65, dakwahnya Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Sama lafadznya, ubudullah, sembahlah Allah, menyeru kepada kaumnya. Juga dalam surat Al-A'raf ayat 73. Ya, Nabi Saleh kepada kaum Tsamud. Juga Al-A'raf ayat 85. Nabi Shu'aib kepada penduduk Madian. Ubudullah, sembahlah Allah. Semua para nabi dan rasul menyeru kaumnya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma lakum min ilahin ghair. Tidak ada bagi kalian min ilahin, satu ilah pun, satu sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga, mentauhidkan Allah dalam ibadah adalah awalu dakwatir rusul. Awal dakwahnya para rasul. Sehingga seorang dai ketika ingin berdakwah di suatu kampung, pertama kali yang diseru sebagaimana para nabi-nabi rasul adalah tentang tauhid, tentang akidah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Jadi tidak ada satu umat pun melainkan di sana ada utusan. Utusannya untuk apa? Anibudullah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah, menjauhi para dewa, menjauhi mereka yang menyembah kepada bangsa jin, kepada malaikat, kepada bintang, kepada matahari, kepada api, kepada patung, kepada orang-orang sudah meninggal dunia, orang-orang soleh dan yang lainnya. Agar ditinggalkan, beralih kepada satu sesembahan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena tauhid uluhiyah, tauhid ibadah tersebut, qamatil khusumah bainal anbiya wa umamihim, adanya pertentangan, permusuhan antara para nabi dan umatnya. Pertentangan antara para nabi, para rasul dengan umatnya, kaumnya, karena apa? Karena tauhid ibadah ini. Wa baina adba'il anbiya'i min ahli tauhid wa baina ahli syirk, dan juga para pengikutnya nabi, antara para pengikutnya nabi, pengikutnya rasul, dengan para ahlu syirik, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Itu tidak bisa bersatu. Antara orang yang mentauhidkan Allah dengan orang yang berbuat kesyirikan, tidak bisa. Wa ahlul bid'ah wal khurafat, orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan orang yang berbuat bid'ah, berbuat amalan-amalan yang tidak disyariatkan, dengan khurafat, tahayul, tidak bisa. Ini diantara keutamaan-keutamaan tauhid. Kemudian insya Allah akan kita jelaskan sedikit tentang
batilnya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semakin kuat, semakin yakin, kokoh bahwasanya mentauhidkan Allah dalam hal ibadah adalah sesuatu yang harus kita amalkan. Tidak ada keraguan. Yang namanya iman itu adalah tasdiqul jazim. Tidak ada keraguan, harus kuat. Tidak boleh ragu sedikit pun bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan semakin kuat hal tersebut ketika kita mengetahui kebatilan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan beberapa keutamaan tauhid, yakni khususnya tauhid ibadah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam semua jenis-jenis ibadah. Dan di sini setelah menjelaskan hal tersebut, Syekh menjelaskan walaupun tauhid memiliki keutamaan yang sangat penting, di antaranya dakwahnya para nabi dan rasul, tujuan diciptakannya jin dan manusia, diutusnya para nabi dan rasul juga dakwahnya adalah tauhid. Kemudian adanya permusuhan para nabi dan rasul dengan kaumnya juga gara-gara tauhid. Permusuhan antara orang mukmin dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang ahlu syirik yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang berbuat kebid'ahan, khurafat, ya gara-gara tauhid. Mereka tidak terima. Kata Syekh, faqad jahadahu aktsarul khalq. Walaupun tauhid itu penting, akan tetapi kebanyakan aktsarul khalqi, kebanyakan makhluk itu justru apa? Menentangnya. Justru malah kebanyakan yang menentang. Fa'ankaru ayyaqulullahu ta'ala huwal mustahiqu lil ibadahi wahdah. Mereka mengingkari menjadikan Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Padahal sudah kita sebutkan dalilnya dari Al-Quran, bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya sesembahan yang berhak. Wa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian itu hanya satu. Bahkan dijelaskan tadi, wa ma yad'una min dunihi wal batil. Semua yang disembah selain Allah batil. Tapi kata Syekh di sini apa? Justru kebanyakannya mereka mengingkari Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa abadu ghairahu ma'ahu, dan mereka beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Jadi di samping
mereka menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah. Menyembah di sini dalam semua ibadah ya, dalam jenis-jenis ibadah. Mungkin ketika sholat dia ikhlas hanya kepada Allah. Tapi ketika dalam ibadah berdoa, dia kayaknya tidak pantas meminta kepada Allah. Kurang mustajab kayaknya, doa sudah bertahun-tahun kok tidak dikabulkan. Coba ke sana, ke laut selatan, coba minta sama Nyi Roro Kidul. Kata siapa Nyi Roro Kidul? Nyi Roro Kidul barangkali sudah pindah. Anda ada yang tahu? Kok tahu Nyi Roro Kidul itu di sana? Barangkali sudah pindah ke Ngebung, ya, atau pindah di sini, tidak tahu. Sehingga Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan akan kebatilan mereka, ya, menyebutkan atau menjelaskan dalil-dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membantah, menjelaskan kebatilan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sisi kebatilan sesembahan selain Allah adalah annahu laisa fi hadhihi al-aliha allati ittakhaduha syai'un min hasaisil uluhiyah. Sesembahan selain Allah yang mereka jadikan Tuhan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kekhususan sedikit pun dalam hal ibadah. Fahiya makhlukatun. Kenapa? Karena mereka itu semuanya adalah makhluk diciptakan. Wala tahluku, tidak menciptakan. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Semua yang disembah selain Allah itu diciptakan, tidak bisa menciptakan. Wala tajlubu naf'an li abidiha, tidak bisa mendatangkan sedikit pun manfaat kebaikan bagi yang menyembahnya. Walaupun mereka senantiasa meminta terus, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa. Wala tadfa'u anhum ad-dararan, juga tidak bisa menghilangkan bahaya, tidak bisa mencegah bahaya. Wala tamliku lahum hayatan wala mautan, tidak bisa menghidupkan, juga tidak bisa mematikan. Wala yamlikuna syai'an minas samawati wala yusyarikuna fihi, tidak sedikit pun bisa memiliki, sedikit pun memiliki sesuatu di langit ataupun di bumi. Ya, tidak memiliki. Kita itu hanya dititipi, ya. Walaupun mungkin di antara jamaah mungkin sawahnya ada yang luas, ya, tapi itu hanya titipan. Sedikit saja tidak memiliki. Kalau memiliki tidak bisa terlepas. Kepemilikan yang hakiki itu tidak bisa terlepas. Buktinya semua orang memiliki sesuatu bisa terlepas. Bisa dijual, bisa dikasihkan ke anaknya, dia meninggal juga tidak dibawa, menunjukkan dia itu titipan, bukan memiliki. Tapi memiliki yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesembahan selain Allah sedikit pun itu tidak memiliki, sehingga tidak bisa memberi. Ketika dimintai sesuatu pun kecil pun tidak bisa ngasih. Dia tidak mempunyai, tidak memiliki secuil pun di muka bumi ini, di langit ataupun di bumi. Kok mau dimintai? Dalam surat Al-Furqan ayat 3 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wattakhadhu min dunihi alihah."
Mereka menjadikan selain Allah itu alihah, sesembahan. La yakhluquna syai'an, mereka itu sedikit pun tidak menciptakan. Wa hum yukhlaqun, padahal kebalikannya, justru mereka itu diciptakan. Di sini Allah membatilkan, menjelaskan kepada kita sekalian akan kebatilan sesembahan selain Allah. Mereka itu makhluk, bukan pencipta, sehingga tidak berhak untuk dimintai. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an, terhadap diri mereka sendiri saja tidak bisa menghilangkan bahaya, juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Kenapa di sini dijelaskan untuk dirinya sendiri? Iya, menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi dimintai, apalagi dimintai. Suruh rezeki dimintai rizki, dimintai pertolongan, menolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Ketika hujan ya kehujanan, ketika panas kepanasan, ketika ada bencana ya terkena bencana, tidak bisa mendatangkan sedikit pun untuk dirinya sendiri manfaat atau menolak bahaya, apalagi dimintai, tentunya lebih tidak bisa lagi. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura, tidak bisa mematikan, menghidupkan dan membangkitkan. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sisi kelemahan sesembahan selain Allah, supaya kita sekalian kaum muslimin tidak sekali-kali meminta kepada selain Allah. Kemudian saya menjelaskan, wa idza kanat hadhihi halu tilkal alihah, apabila keadaan sesembahan selain Allah itu seperti itu, ya, menolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Bahkan di YouTube itu kita melihat ada sesembahan selain Allah, patung yang besar, yang dimintai ini apa? Tenggelam, kena banjir bandang. Nah itu kalau kita memahami ini, masya Allah, sangat jelas. Menolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Bahkan kalau ada lalat itu nemplok, ya, kemudian dia buang kotoran di situ, tidak bisa. Makanya sangat pintar Nabi Ibrahim alaihissalam. Patung yang kecil-kecil dirusak, kampaknya taruh di yang besar. Tuh yang besar yang ini. Akal mereka jalan sebenarnya. Masa ini kan patung, tidak bisa ngapa-ngapain? Iya, tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kamu dimintai? Di sini pun Allah jelaskan, selain Allah, sesembahan selain Allah itu tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kamu minta pertolongan, minta bahaya itu dihilangkan, minta hujan kepadanya, yang itu hak murni hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila keadaan mereka seperti itu lemah, fa inna ittihada alihatun, maka menjadikannya sebagai sesembahan min asfahihi suffah, termasuk apa ya? Kebodohan yang paling bodoh. Kebodohan yang paling bodoh. Wa abdalal batil, kebatilan yang paling batil. Sudah tahu seperti itu dimintai. Bahkan sekarang banyak beredar juga, ya, orang-orang yang dianggap berilmu, pintar dan yang lainnya, tapi dari sisi syariat sudah jelas sebenarnya kaum muslim itu paham. Ada seseorang dianggap berilmu dan yang lainnya, dianggap wali Allah, ternyata apa? Dia buka aurat.
Dari satu itu saja kita ketahui kaum muslimin harus menutup aurat. Itu beredar, Masya Allah, di YouTube banyak sekali. Dan pengikutnya banyak sekali. Padahal dari satu segi saja kaum muslimin paham semuanya. Menutup aurat wajib, tapi dia membuka aurat. Jadi istilahnya tidak usah menjelaskan macam-macam, itu sudah salah. Sehingga kita kaum muslimin harus membuka, mengetahui benar-benar, menuntut ilmu supaya paham. Ketika ada fitnah, itu bagian daripada fitnah. Yang terfitnah bukan satu orang, dua orang. Secara akal saja sebenarnya sudah terbantahkan. Tapi kenapa namanya subhat? Ya, namanya subhat, fitnah itu seperti itu. Kemudian kebatilan yang kedua, anna haula'il musyrikina kanu yukiruna bi anna Allah Ta'ala wahda ar-Rabb. Bahwasanya orang-orang musyrik dahulu, mereka itu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu-satunya Rabb, Al-Khaliq, alladzi biyadihi malakutu kulli syai', yang segala sesuatu itu di tangannya, yang menciptakan. Ya, orang-orang musyrik dahulu itu mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan gunung, yang menciptakan bumi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harusnya mengharuskan mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah, sebagaimana mereka mentauhidkan Allah di dalam rububiyah Allah. Harusnya ketika mereka mengakui bahwasanya yang menciptakan itu hanya Allah, yang mereka sembah itu mereka paham itu tidak menciptakan. Tapi mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam ibadah. Tapi ketika ditanya siapa yang menciptakan gunung, Allah, mereka itu tidak menjawab patung, Lata, Uzza, tidak. Makanya mereka tahu bahwasanya Lata, Uzza, Manat itu sesuatu yang baru, makhluk ciptaan. Sehingga ketika ditanya siapa yang menciptakan gunung, Allah. Tapi ketika disuruh untuk mentauhidkan Allah, kenapa tidak mau? Seharusnya ketika seseorang yakin bahwasanya yang menciptakan itu Allah, yang mengatur itu Allah, ketika beribadah pun harusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian yang mengatur, yang menciptakan, yang menguasai alam, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Menjelaskan tentang rububiyah Allah. Kalau sudah yakin bahwasanya Allah yang menciptakan, kenapa dalam ibadah tidak mau mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah? Ketika mereka orang-orang musyrik ditanya, la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Fa'anna yufakun. Kalau mereka yakin yang menciptakan Allah, kenapa bisa dipalingkan ketika beribadah tidak mau hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini diantara dalil-dalil yang menyebutkan, menjelaskan akan kebatilan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga kita semakin bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Tidak ada? Cukup. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke pembahasan makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Ternyata tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu diterima syahadatnya, karena ada syaratnya. Jadi ada syarat-syarat diterima la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah itu sesuatu yang paling tinggi, disebutkan cabang keimanan yang paling tinggi ya. Syu'batul iman a'laha qaulul la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Sehingga banyak orang mengucapkan la ilaha dengan mudahnya, tapi kok berlalu begitu saja. Karena apa? Mungkin syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Sehingga wajib bagi semua kaum muslimin untuk mengetahui syarat-syarat tersebut. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang paling besar. Bahkan disebutkan la ilaha illallah itu ketika ditaruh dalam satu timbangan nanti di akhirat, semua dosa itu dalam satu timbangan, la ilaha itu lebih berat. Padahal hanya kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Terpenuhi syarat-syaratnya. Ketika la ilaha illallah terpenuhi syaratnya, maka semua dosa itu ringan ya. Sehingga jangan sampai kita melewatkan. Insyaallah di pertemuan mendatang akan kita sebutkan di antara syarat-syaratnya. Semoga bisa kita amalkan menjadi amalan yang paling berat di akhirat kelak. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.